Yang tidak bisa dipikir jangan dipikir gitulah. Terimalah, berdamailah dengan keadaan apa yang kita alami. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang penuh kebencian. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bersahabat lah. Jangan sampai satu kelompok dalam NU menjadi tidak moderat terhadap kelompok lain. Kan apa kata orang gitu kan? Halo pemirsa, tokoh kita kali ini mengajak Anda untuk berbincang dengan Kiai Haji Salahuddin Wahid atau yang biasa kita kenal dengan panggilan Gus Solah. Adik dari almarhum Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia ini sekarang aktivitasnya santai-santai saja, tapi tetap menjadi pimpinan dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Bagaimana seorang Gus Solah kesehariannya dan apa juga tanggapannya dan juga pemikirannya mengenai berbagai macam polemik politik di negeri ini, termasuk juga jelang Pilkada Jawa Timur. Ikuti terus perbincangan saya bersama dengan Gus Solah dalam Tokoh Kita. Assalamualaikum Gus Solah, apa kabar? Sehat-sehat Gus? Alhamdulillah. Ini tumben weekend ada di rumah, ya, sengaja menyambut Jak TV begitu? Ya, memang saya baru pulang tadi. Jadi ketika Mas Gabrian telepon, saya bilang saya Sabtu baru pulang. Sabtu ada di Jakarta, Minggunya saya ke Surabaya. Sehat-sehat ya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam usia yang sudah tidak muda tapi masih sehat. Kalau tidak salah 75. 75. Jadi kemarin itu saya di Pangkal Pinang ada 4 acara. Dari pagi di Gedung Timah, kemudian ke Masjid Jami, kemudian dengan ibu BKMT, malamnya ke Sungai Liat. Perjalanan 1 jam di Masjid Agung. Pulang setengah 11, sempat makan durian baru tidur. Wow, tapi tetap stamina terjaga. Apa rahasia usia 75 tapi penampakan 55 ini? Ada yang enggak. Enggak ada, menurut saya sih. Saya yang penting tidur cukup, makan tidak berlebihan, tidak banyak berpikir. Yang tidak bisa dipikir jangan dipikir gitulah. Terimalah, berdamailah dengan keadaan apa yang kita alami. Iya, ikhlas seperti itu ya. Gus Solah ini kan unik ya. Kalau keluarga Hasyim Asy'ari itu semuanya bergerak, bukan semuanya, hampir kebanyakan begitu masuk dalam ranah politik. Gus Solah ini adalah tokoh NU yang tidak masuk dalam kepengurusan NU. Pernah. Seperti itu. Pernah, tapi tidak dalam kepengurusan yang sekarang. Oh, yang sekarang tidak. Yang sekarang tidak. Ada apa gerangan banyak yang bertanya-tanya ini Gus? Jangan-jangan Gus Solah nggak cocok sama ketua umumnya. 99 sampai 2004 saya jadi salah satu ketua. Tahun 2004 Pak Hasyim Muzadi minta saya, cuma karena waktu itu ada sedikit masalah antara Gus Dur dengan PBNU, saya merasa lebih baik tidak gitu ya. Nah, tahun 2010 saya dipasang di posisi apalah saya juga nggak tahu, dan saya tidak menolak, tidak mengiyakan, dan tidak aktif gitu ya. Tahun ini saya kemarin diminta, cuma saya tidak bersedia ya. Untuk yang tahu ini betul-betul tidak masuk dalam kepengurusan, menyatakan tidak bersedia begitu. Banyak orang yang kemudian membacanya adalah ya karena memang ini ketua umum yang sekarang memang berbeda begitu pandangan dengan Gus Solah. Benarkah demikian Gus? Tentunya ada yang sama, ada yang beda ya. Dulu dengan Pak Hasyim juga sama. Dengan Gus Dur pun ada yang sama, ada yang beda. Walaupun adik kandung sempat beberapa kali tidak sependapat. Dan saya termasuk orang yang kalau nggak setuju dengan pendapat Gus Dur, saya sampaikan dengan memakai tulisan ataupun wawancara gitu. Nah, khusus untuk muktamar sekarang, menurut saya muktamar ini bermasalah. Ya, jadi saya tidak mengakui pengurusan dari awal karena bermasalah itu. Kalau waktu itu Pak Hasyim dan saya mau, maka ada 2 kepengurusan, tapi kami nggak mau.
Oke. Jadi mending mengalah saja ya, versi Gus Solah. Kami memberikan kesempatan ya. Oke. Menyatakan kepengurusan sah atau tidak, tapi tidak melayangkan challenge begitu ya, tidak mempersoalkan secara hukum, mau nggak mau harus diakui. Pernah. Oh, sudah sempat ya? Jadi bukan kami, bukan saya, tapi pihak lain. Pihak yang mewakili cabang maupun wilayah 3 provinsi menggugat ke pengadilan. Cuma ya kita tahu lah, pengadilan itu kan di bawah kekuasaan gitu. Ya, sudah. Iya. Oke. Mengakui atau tidak, ini ternyata ada sebuah kepengurusan di bawah Kiai Haji Said Agil Siraj begitu. Saya ingin pandangan objektif Anda, bagaimana Anda melihat kepengurusan NU saat ini dalam merespon berbagai macam situasi yang terjadi di tanah air. Ya, saya berat juga untuk mengatakannya ya. Kepengurusan sekarang ini di bawah apa? Di bawahnya PKB lah. Di bawahnya PKB. Ya. Apa yang salah jika di bawahnya PKB? Loh, enggak, ya salah dong. Dia harusnya di atas PKB. Oh, oke. Jadi sangat partisan sekali untuk partai tertentu, padahal NU bisa di berbagai macam lintas partai seperti itu ya. Contohnya aja dalam konteks pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013, sejumlah kiai mengajak saya pergi ke Surabaya menemui pimpinan wilayah NU Jawa Timur. Kemudian kami menyampaikan ada 2 tokoh NU yang ingin maju dalam pemilihan gubernur. Nah, ini harus ditengahi, harus dicari jalan bagaimana berunding dan yang maju hanya 1 orang. PWNU tidak bisa mengatasi itu. Kemudian mereka ke PBNU dan PBNU juga nggak bisa mengatasi. Padahal yang satu mau jadi calon gubernur, yang satu menjadi calon wakil gubernur gitu kan. Oh, oke. Kan sederhana sekali, yang calon wakil gubernur nggak boleh, kan gitu selesai. Tidak bisa juga mengatasi itu. Gitu. Nah sekarang juga sama. Ini ada 2, ya sudahlah. Silakan saja, dua-duanya mau maju kan tidak bisa kita halangi juga. Dan PBNU saya menangkap memihak ke salah satu calon. Seharusnya PBNU dan netral. Juga PBNU tidak ikut-ikut. Harusnya netral saja, membiarkan semuanya mengalir. Orang-orang NU berkompetisi antar. Ya paling bagus sih satu aja gitu. Tapi kan itu realitasnya kan tidak seperti itu. Nah oleh karena itu kemudian jangan ikut-ikut. Saya udah membuat tulisan di koran Jawa Pos ya, 10 hari, seminggu yang lalu. Jadi faktanya sekarang ada 2 calon dan yang paling penting kita mencegah jangan sampai itu membawa dampak negatif kepada masyarakat. Jadi kedua kelompok ini harus berunding bagaimana caranya mengatur, menyetujui etika berkampanye seperti apa yang supaya mencegah timbulnya dampak negatif terhadap warga. Oke. Nanti kita bicara fokus mengenai Pilkada Jawa Timur karena kita tahu paling tidak ada 3 orang begitu ya yang berkompetisi untuk 2 kubu. Tapi yang satu ketua dua kelompok kan. 2 kelompok, tapi yang satu kan murni genuine orang-orang NU, yang satu yang kita masih tanda tanya siapa wakil dari Khofifah. Bagaimana Gus Solah memandangnya? Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Toko Kita.